Oke, balik lagi dengan The Bad Gamers dalam game One Piece Bounty Rush. Ya, gamers cupu koplak cuman buat fun-fun aja. Untuk kali ini kita nggak akan main challenge ataupun Throne of Treasure ya. Kita mau bahas nih karakter yang baru keluar. Bukan baru keluar, tapi udah ada trailernya ya, spoilernya. Ini dia, bentar mana ya? Oke lah, ini dia. Oke, sambil nonton bareng bro. Kalau kayak dilihat kayak gini pasti udah tahu lah ya siapa ini. Nanti sekalian kita bahas trade dan skillnya. Ini beneran gak kebayang banget sih yang keluar mereka. Gue kira Sanji cu. Berarti Sanji fix apa ya? Bounty Face berarti, nggak mungkin ekstrim Sanji. Suaranya udah ketahuan banget. Cuman ini juga sangat disayangkan sih, mereka ekstrimnya berdua anjir. Padahal kalau sendiri-sendiri kayaknya lebih keren dah. Sebenarnya bisa aja sih mereka dibikin Bounty Face nggak ekstrim tapi terpisah. Kan banyak tuh Bounty Face yang OP-OP juga. Mending kayak gitu aja ya. Kenapa ya pada benci banget sama Sanji anjir? Pada nggak mau Sanji jadi ekstrim, kayak nggak pantas gitu. Menurut gua sih Sanji itu kayak Zoro ya. Ya walaupun memang kuatan Zoro, tapi menurut gua masih worth it lah Sanji buat jadi apa ekstrim. Ekstrim kan nggak mesti yang OP-OP ya, kayak Yonko ya, kayak Sanji sama Zoro itu sebenarnya kehitungan OP ya di masa depan nanti ya. Mungkin sekarang masih belum se-OP para Yonko, tapi di masa depan kan ada kemungkinan. Karena dia tangan kiri dan tangan kanannya Joy Boy bro ya, Joy Boy. Tingkatannya Joy Boy itu lebih tinggi dari Roger. Jadi ibaratnya Luffy di masa depan pasti lebih kuat dari si Roger ya. Otomatis si Sanji sama Zoro itu pasti lebih kuat dari Rayleigh sama Gaban ya. Itu sih menurut gue ya. Oke, sekarang langsung aja ke trade sama ininya, apa namanya, skill karakternya. Ya nih karakternya nih, double character Kid and Law. Langsung yang pertama ya, with double character choose either Kid or Law. Oh ini dia bisa ganti karakter waktu abis nyerang dengan menahan normal attack-nya. Normal attack buttonnya ditahan, nanti bisa ganti karakter ya. Iya anjir, keren juga. Keren anjir. Parah, ini beneran dua karakter sih. Sebelumnya kan kayak Marco kan, itu kayak Marconya sebagai helper doang ya. Kalau ini beneran bisa ganti karakter dah. Terus masing-masing punya HP-nya sendiri-sendiri. Ini terobosan baru dah. Kayaknya yang siapa ya? Zoro aja itu udah terobosan baru loh. Kalau Big Mom kan yang Onigashima udah ada Luffy tuh, yang bisa apa pindah juga ya. Bukan pindah sih, apa change job ya. Oh cuman jeleknya di ini ya, apa namanya, medalnya 3 itu dipakai buat dua-duanya. Sama kocaknya runner anjir. Nama nggak taker dah. Sama udah kebanyakan kali ya, kemarin taker ya, Zoro taker, Yamato taker. Emang kalau defender nggak cocok sih sebenarnya, tapi cocok kayak gini dibikin attacker dah, kok runner ya. Soalnya kalau runner biasa tuh yang gede kalau nggak salah HP sama Dev ya, kalau nggak salah HP sama Dev kalau nggak salah, atau HP sama attack ya, lupa gua. Oke lah, berikutnya ini dia Kid and Law abilities trait. Karakter trait ya seperti yang sebelumnya, itu dia kalau holding down skill button waktu nyerang first hit dari normal attack kombonya dan kedua hit dari normal attack kombonya itu bisa switch ya ke karakter lainnya. Jadi kalau ditahan tuh attack kombonya 1-2 itu bisa ganti dari Kid ke Law, dari Law ke Kid. Nggak perlu pakai skill ya, kalau kayak Big Mom sama Luffy kan pakai skill, kalau ini nggak perlu. Keren juga sih ya, karena dia runner dia dapat trait ignore enemy kayak Big Mom waktu cabut bendera. Trait pertama nih, waktu darahnya 70% atau lebih, ningkatin capture treasure 50% dan ngurangin damage yang diterima sebesar 30%. Waktu cabut bendera resist stagger atau nggak bisa jatuh ya, nggak bisa apa, kayak kepukul mundur gitu nggak bisa, sama nggak bisa jatuh. Keren juga ya. Bukan capture treasure dong, nggak. Kalau kayak Oden itu kan diserang dari luar bendera itu bisa dia, tapi kalau diserang dalam bendera baru nggak bisa. Cuman ini parah sih. Waktu nyerang musuh 100%. Gila.
ningkatin defense banyak 3% sampai 50%. Gila sih. Defense naik sampai cabut bendera juga kenceng. Trait 2 nya, waktu nyerang musuh dengan 70% atau lebih dari max HP yang ada, itu ningkatin cooldown ini dodge musuh sebesar 50%. Waktu nyerang musuh pakai skill 2, anjir 70% recovery damage dong. Gila, pakai skill 2 70% dari total damage-nya ke recovery ke HP. Tapi maksimal 15.000, tapi 15.000 sih gede ya. Tapi nggak tahu dah ini recovery damage buat satu karakter atau dua-duanya ya. Kalau bagi dua sih masih oke lah. Tetap gede sih sebenarnya. Waktu max HP-nya berkurang, waktu karakter Silau sama Kit ini max HP-nya berkurang, itu dev-nya ningkat 70%. Wah, kacau, Cok. Selama 10 detik nggak tuh. Dan recover HP 10%. Berarti begitu pertama ke spawn, terus HP-nya berkurang, dev-nya naik, nambah HP 15%. Wah, gila bener. Kacau, Cok. Serangan-serangan kayak Roger itu makin gak kerasa makin kesini loh. Berikutnya, Kit Traits. Ini yang khusus kit ya. Kalau tadi kan dua-duanya, sekarang yang ada khusus kit. Jadi kalau ganti kit, dapat trait yang tadi sama dapat trait yang ini nih. Waktu nyerang musuh yang parameter boost tuh, yang di atas tuh bar-bar booster. Yang biasa kalau dapat boost itu attack-nya naik tuh. Itu Kit dapat increase damage ke musuh yang ke tim yang parameternya boost sebesar 30%, sama ngurangin cooldown skill 1 5%. Waktu diserang sama musuh yang parameternya boost, ngurangin damage 30%. Ini sih nggak apa ya, kalau menurut gua nggak sespesial itu sih. Terus yang low, waktu nyerang musuh 50% change buat ngasih berkesempatan buat ngasih recovery block selama 15 detik. Gila, parah anjir. Waktu HP Silau ini 50% atau lebih, dia nggak bisa kena status efek atau nullify status efek dari musuh ya, kayak incinerate, burn, terus yang jadi permen, jadi batu, itu nggak bisa. Terus sama boost cooldown reduction speed, ngurangin cooldown skill 2 sebesar 50%, anjay nggak tuh. Sama ngurangin skill 1, gile bener. Ya cuma 5% sih, tapi lumayan lah. Oke, lanjut. Bagusan lah kalau menurut gua daripada si Kit trait karakternya ya. Kit ability skill 1 Pang Vice. Ini kayaknya yang robot jadi gede gitu dah. Cooldownnya 48 detik. Waktu udah maksud sama juga ya. Long range area. Ini di bawah yang paling jauh ya. Kalau yang paling panjang itu kan longer kalau nggak salah. Longer range kalau nggak salah ya, lupa. Kalau salah mau dikoreksi. Multiple hit nggak tuh? Yang ngasih knockback. Terus serangannya ignore dev, status dev itu di ignore, di ignore itu diabaikan. Terus waktu pakai skill 1 ini dia jadi invisible kayak Big Mom sama Kaido. Skill skill 2 nya Big Mom sama skill 2 nya Kaido kalau nggak salah ya. Yang kedua udah pasti dong, ada Damned Pangnya. Ini keren banget sih jurusnya anjir. Tapi sayang ya, kayaknya biasa aja kalau di sini. Cooldownnya 26 detik. Long range area attack with knockback effect. Ya biasa aja sih. Ya serangan jarak jauh yang ngasih knockback. Nullify stagger. Cuma nullify stagger waktu dia pakai jurus ini. Terus ngasih debuff attack, udah gitu doang. Anjir. Harusnya tuh ini multiple hit ya, harusnya Damned Pang ini kayak jurusnya Big Mom yang yang fusion Hera dan yang nembak itu loh, nembak laser yang Onigashima. Harusnya sih kayak gitu ya, soalnya kan di animenya kayak gitu. Ini nggak tahu udah kenapa dibikin kayak gini. Tanpa takut ke-OP-an ya, karena mereka dua karakter. Lanjut kalau ini terus ada low. Skill pertamanya Gamma Knife, cooldownnya cepet bener 18 second. Di level 5 deketin musuh kayak move toward, nggak teleport ya, berarti kayak skill dia yang Onigashima yang sebelumnya, yang deketin itu ya. Long range area, terus serang, Nullify stagger, berentam. Sama aja kayak Kit yang Damned Pang, cuman jarak deket. Nah ini baru beda nih yang skill 2 nya.
Culture Wheel. Aduh, nggak tahu gimana bacanya anjir. Cooldownnya 39 detik, waktu level 5. Ini serangannya mid range, damage. Oh, apa serangannya itu mengabaikan pengurangan damage sama ignore obstacle. Obstacle itu kayak dinding ya, kayak Doflamingo tuh keluarin perisai itu diabaikan kalau diserang pakai skill ini. Jadi kalau Doflamingo ada tameng pakai skill ini tuh tameng Doflamingo diabaikan. Terus invisible waktu pakai skill ini ya pasti adalah invisible-nya. Oke lah, nah yang ini nih ability strateginya doang sih disaranin sama Bandai. Soalnya kak ya langsung baca aja ya. Crit ini crit lagi. Kalau Psychic ini kuat ngelawan musuh yang parameter boost karena serangannya itu jarak jauh, sama pastikan kalian itu nyerang dari jarak ya, maksudnya kalian nyerang musuh tuh kasih jarak. Soalnya basic attack kan juga jarak jauh ya. Nah kalau ini bagusnya tuh dia bisa nullifying status effect waktu HP-nya tinggi ya, bukan HP rendah. Kalau Doflamingo kan itu 50% ke bawah dia nullify. Kalau si Law ini 50% ke atas dia nullify status effect. Jadi worth it banget buat ngelawan yang ngasih efek tuh. Si permen, si batu itu worth it banget. Lawan Yamato juga bisa nih ya, nggak bisa kena status effect. Nah jadi yang pas banget kan, bener banget kan tuh. Law be sure pastikan gunain Law ngelawan musuh yang ngasih efek status efek. Nah ya emang di ini ya, however namun jangan hanya pakai satu karakter aja, karena emang ini karakternya dibikin, didesain, dikonsepin untuk ganti-ganti. Jadi mekaniknya di situ. Oke, dia kan karena kan mereka darahnya beda nih. Kid sendiri darahnya, Law beda sendiri darahnya. Jadi ya itulah dia bilang tuh. Untung ingat supaya ganti karakter. Jadi kalau yang satunya HP-nya rendah, terus nggak bisa pakai skill, itu ganti aja sama karakter yang satunya. Cuman nggak tahu ya ini. Oh tetap nge-recover sih ya harusnya. Kalau skillnya sih nge-recover waktu ganti ya. Tapi kalau darah itu gua nggak tahu dah. Kayaknya enggak sih. Terlalu OP kalau kayak gitu. Kalau ini mah hampir sama kayak Big Mom sih. Soalnya mereka berdua punya ignore cabut bendera. Jadi walaupun musuhnya ada di treasure, lagi jaga treasure nih, defendernya kita tetap bisa cabut. Ya itu kayak Big Mom. Udah sih itu aja ya. Bagus nggak ya? Bagusnya sih karena mereka punya 2 darah sih. Jadi bisa ganti-ganti, itu sih kelebihannya kalau menurut gua ya. Karena terobosan baru. Kalau dilihat dari skillnya kayaknya nggak ada yang membagongkan sih sebenarnya. Cuman ya terobosan baru, boleh lah. Gimana nih, komen ya bro, kalian gacha atau enggak? Kalau gua sih karena buat konten jadi saya harus gacha ya kayaknya, mau nggak mau. Oke lah, nggak apa-apa lah. Hoki-hokian aja, dan sangat disayangkan gue sebenarnya tuh kalau di HP favorit gue tuh Sanji ya, tapi ya Sanji nggak keluar jadi ekstrim. Oke, konten untuk kali ini gue cukupkan sampai di sini. Gue Bad Gamers cupu koplak, cuman buat fun-fun aja. Pamit undur diri, salam nakama bro.